Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tri Haryani. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengetahuan bagaimana cara membuat Key Performance Indicator atau KPI. Sebelum kita membuat KPI, terlebih dahulu apa itu KPI? KPI atau Key Performance Indicator adalah alat untuk mengukur kinerja karyawan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Mengapa KPI diperlukan? Tujuan penyusunan KPI bagi perusahaan adalah 1. Memudahkan mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan. Yang kedua, nilai subjektivitas oleh atasan dapat dikurangi. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan di level strategis maupun operasional. Yang keempat, membuat karyawan lebih paham ekspektasi manajemen atau perusahaan. Dan yang kelima, menjadi parameter bagi perusahaan untuk membuat sistem reward atau penghargaan dan punishment atau hukuman yang lebih objektif. Kemudian untuk selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana cara membuat dan menginput data pada form penilaian kinerja berbasis KPI. Pada kesempatan ini saya mengambil contoh untuk penilaian kinerja pada bidang manajer HRD. Yang pertama, isikan nama dan posisi dari jabatan penilai. Sebagai contoh adalah nama saya isi Tri Haryani, posisi manajer HRD. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi area kinerja utama. Area kinerja utama ini adalah berdasarkan dari job desk dari bidang HRD. Pada contoh ini, untuk area kinerja utamanya ada 4. Yang pertama, rekrutmen, kedua, training and development, yang ketiga, performance management, dan yang keempat, career and talent management. Untuk selanjutnya, kita akan mengisikan pada Key Performance Indicator. Key Performance Indicator adalah bagian dari area kinerja utama. Untuk rekrutmen, ini mempunyai 2 Key Performance Indicator, yaitu rata-rata hari yang dibutuhkan untuk melakukan proses rekrutmen dan rata-rata skor kinerja karyawan baru setelah 3 bulan masa percobaan. Key Performance Indicator adalah indikator yang terukur untuk menilai hasil kerja. Masing-masing area kinerja utama minimal memiliki 1 KPI. Dalam contoh ini, masing-masing area kinerja utama memiliki 2 KPI. Nah, jumlah total KPI sebaiknya berjumlah 5 sampai 10 buah. Dan untuk contoh ini ada 8 KPI dari 4 area kinerja utama. Untuk selanjutnya kita akan mengisikan untuk bobot KPI-nya. Nah, pada contoh KPI rata-rata hari yang dibutuhkan untuk melakukan proses rekrutmen, saya isikan bobotnya 15. Nah, bobot KPI ini ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau prioritas dari KPI dan juga sumber daya yang dialokasikan. Nah, untuk total bobot nanti jumlahnya harus 100. Untuk selanjutnya kita akan mengisikan targetnya. Nah, sebagai contoh, untuk KPI rata-rata hari yang dibutuhkan untuk melakukan proses rekrutmen, saya beri target 100%.
Target ini dilakukan berdasar kesepakatan dan juga data pencapaian tahun sebelumnya. Untuk penulisan angka target bisa berupa prosentase atau nominal atau rupiah tergantung dari jenis KPI-nya. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi untuk realisasi akhir tahun. Realisasi akhir tahun ini didapat dari realisasi pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan karyawan selama 1 tahun, yaitu akumulasi realisasi pelaksanaan pekerjaan bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pada contoh ini, untuk KPI rata-rata hari yang dibutuhkan untuk melakukan proses rekrutmen, realisasinya 90%. Dan ini ada selisih 10% dari targetnya, sehingga bisa menjadi dasar untuk penentuan target di tahun berikutnya. Kemudian kita akan mengisi pada skornya. Nah, untuk contoh KPI rata-rata hari yang dibutuhkan melakukan proses rekrutmen, skornya 90. Maka skor ini didapat dari realisasi dibagi target akan 100, atau bisa juga target dibagi realisasi kali 100, tergantung jenis KPI-nya, apakah KPI maximize atau KPI minimize. Penjelasannya, KPI maximize artinya makin tinggi skor KPI yang didapat, maka makin bagus. Rumus menghitung skor KPI realisasi bagi target kali 100. Kemudian KPI minimize artinya makin rendah skor KPI yang didapat, maka makin bagus. Jadi ini kebalikan dengan KPI maximize. Rumus menghitung skor KPI target dibagi realisasi kali 100. Kemudian kita akan mengisi untuk skor akhirnya. Nah, untuk KPI rata-rata hari yang dibutuhkan untuk melakukan proses rekrutmen, skor akhirnya 13,50. Maka skor akhir didapat dari skor kalikan bobot KPI dibagi 100. Nah, ini hasilnya dari pengisian form penilaian kinerja berbasis KPI pada bidang HRD. Kita lihat jumlah totalnya untuk bobot KPI 100, kemudian skor akhir 94. Skor akhir bila dilihat dari rank penilaian kinerja, maka berada di antara nilai 90 dengan 100, artinya skor tersebut sangat baik. Demikian teman-teman, bagaimana cara menyusun penilaian kinerja berbasis KPI. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.